Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Di sini saya akan mempersilahkan untuk masing-masing tim memperkenalkan diri, dimulai dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Trimardianto dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Nasrimawati dari tim Pro. Perkenalkan, saya Mas dari tim Pro. Perkenalkan, saya Bisa dari tim Pro. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan untuk perkenalan diri dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Rizka Berparita dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Stefan Sabina dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Sinti Bronga dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Mbak Desi dari tim kontra. Untuk sesi selanjutnya yakni penyampaian argumen dari masing-masing tim. Kepada tim Pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Di sini saya akan menyampaikan argumen yang saya akan bacakan di kesempatan kali ini, yaitu tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Nah, pada tanggal 8 Agustus 2023 kemarin, Presiden RI akhirnya menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2023. Undang-Undang Kesehatan dilakukan pada tahun ini telah menjadi isu yang hangat dalam dunia kesehatan. Undang-undang ini memberikan arahan baru dalam pengaturan sistem kesehatan di Indonesia, namun bagaimana sikap tenaga kesehatan terhadap undang-undang? Apakah mereka menerima dengan baik atau ada perbedaan pendapat? Menurut Kementerian Kesehatan RI, terdapat sejumlah aspek yang akan diperbaiki diterapkan Undang-Undang Kesehatan ini, yaitu mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan dan juga memberlakukan S1 farmasi yang tadinya dapat SPR, tapi setelah ditetapkan undang-undang ini S1 farmasi itu tidak mendapatkan STR, hanya yang mendapatkan STR itu apoteker saja. Sekian argumen yang saya sampaikan. Bila ada tanggapan, mohon tim kontra bisa menyampaikan. Selanjutnya penyampaian argumen dari tim kontra dipersilakan. Kami dari tim kontra menolak tegas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang dimana apoteker S1 farmasi tidak mendapatkan STR, hanya apoteker yang mendapatkan STR. Karena kami meyakini bahwa undang-undang ini dapat mengancam eksistensi, integrasi, dan perlindungan hukum bagi profesi apoteker di Indonesia. Selanjutnya akan saya buka sesi debat, yakni waktunya kurang lebih 15 menit. Kepada masing-masing tim, bila akan menanggapi, dipersilakan. Nah, kenapa itu dilakukan S1 farmasi tidak mendapatkan STR? Karena pada praktik lapangan itu S1 farmasi belum mendapatkan kayak pengetahuan yang lebih luas dibandingkan apoteker, sedangkan S1 farmasi itu masih di bawah tangan apoteker dan tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 untuk menetapkan S1 farmasi agar lanjut kuliah lagi ke apoteker agar mendapatkan STR. Saya dari tim kontra menentang karena S1 farmasi juga dalam pembelajarannya juga kayak misalkan perjalanan dari semester 5 sampai 7 itu mereka juga melakukan kayak di apotek, bahan biaya juga di kayak rumah sakit, pabrik-pabrik juga, jadi pengalamannya juga udah luas gitu tentang obat-obatan juga kayak interaksi sama pasien juga. Jadi kita menolak undang-undang tersebut. Dari teman-teman ada yang mau menanggapi dari kita? Menanggapi dari tim kontra, tapi dengan adanya STR kita dapat memastikan bahwa apoteker yang telah praktik melalui proses evaluasi yang ketat ini penting untuk menjaga kualitas layanan kesehatan dan melindungi pasien dari risiko yang mungkin timbul akibat praktik yang tidak profesional. Dipersilakan kepada tim kontra menanggapi.
izin menambahkan tanpa adanya SPR lulusan S1 mungkin tidak dapat berpraktik secara legal yang dapat membatasi pengalaman kerja mereka. Tapi dari tim kontrak, pengadaan program studi farmasi itu lebih banyak dibandingkan program profesi apoteker. Dan masih susah untuk mengamalkan tentang undang-undang tersebut karena banyaknya keterbatasan terbukanya. Dari tim kontrak, kan studi S1 farmasi itu lebih banyak dibandingkan apoteker. Itu kan tidak seimbang, terus gimana? Terus izin tambahan itu juga biaya buat masuk profesi itu juga biaya gede, bukan biaya kecil. Biasanya juga ribet cara buat proses untuk mendapatkan SPR-nya. Itu gimana solusinya? Terus juga dosen apoteker itu belum banyak, masih sedikit, masih terbatas. Dia mau menanggapi kan di memberi tanggapan dari tim Bro. Kan kalau apoteker itu biayanya mahal, juga tadi dibilang dosennya masih kurang banyak. Nah itu saya tanggapi satu persatu ya. Untuk biaya kita bisa sambil kerja menabung, dan juga itu pun S1 farmasi itu masih bisa bekerja, cuma tidak mendapatkan STR. Nah dari itu kita bisa menabung uang untuk melanjutkan kuliah ke profesi apoteker. Dari Mbak Abel tadi kan bisa dikatakan mungkin dosen apoteker itu belum banyak. Lah itu mau di kampus mana dulu kita melanjutkan profesi apotekernya. Jadi kan kayak misalnya di kampus si A cuma menerima profesi apoteker sekian, cuma di kampus lain sekian, dengan catatan kita bisa memilih masuk kemana dengan kriteria hasil nilai kita yang bagus gitu. Jadi untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu kalau kita mau usaha untuk yang lebih baik pasti bisa. Tapi kan tadi katanya kalau nggak dapat SPR nggak bisa kerja ya. Terus kan tadi bisa kerja, itu gimana? Itu bisa kerja, cuma kan masih di bawah naungan apoteker. Jadi kita kerja masih di pengawasan gitu. Kan kita nggak memiliki SPR, nggak boleh kan tadi katanya. Juga itu kan kita nggak boleh kerja sendiri, tetap masih di bawah pengawasan. Ya dalam hukum tetap kerja mas. Kalau punya SPR, Itu gimana? punya SPR itu harus Jika mau kerja harus punya SPR. Ya, Tadi itu Mas kan sendiri yang ngomong dari sarjana juga bisa kan, tidak. cuma kan itu kan undang-undang itu ditetapkan kalau misalnya 2023 nomor 17 itu cuma tidak dapat STR, tapi kita masih bisa bekerja, cuma masih di bawah naungan apoteker dan pengawasan. Berarti yang Mas Arif berarti nggak tepat ya dia bekerja. Tapi banyak SPR itu harus Syarat profesi. bekerja. Ya, STR itu harus profesi ke apoteker dan mendapatkan STR biar kita bisa bekerja praktik tanpa di bawah naungan apoteker. Nah yang mana yang harus itu kan tadi kan dikatakan masnya katanya jika mau kerja itu harus memiliki STR. Kan harus profesi. Nah, Berarti juga sama-sama kerja berarti nantinya. Tapi kan kita beda di posisinya, bukan jadi penanggung jawab. ini permasalahannya ini permasalahan profesi itu kerja mas, yang bisa kerja atau nggak bisanya gitu. Dikatakan jika ingin kerja atau jika bisa kerja itu harus punya STR. Nah itu tadi masnya katakan bisa kerja tapi di bawah naungan kepemimpinan apoteker. Itu gimana coba kamu dapat penjelasannya? Nah, jadi kan kayak misalnya kita kerja di pelayanan apotek, kita itu bisa jadi kayak asisten apoteker. Misalnya kayak apoteker itu yang edukasi ke pasien, cuma nanti apoteker bilang, Mas ambilin dong obat ini buat pasien ini, nanti kita bisa ambilin, cuma yang pelayanan itu masih apotekernya gitu loh. Cuma kenapa itu ditetapkan undang-undang itulah dari S1 itu biar tidak praktek sendiri, karena S1 farmasi itu belum punya banyak pengalaman dan pengalamannya masih banyak apoteker, sedangkan apoteker kan udah mempunyai STR, SIPA dan juga bisa buka praktek sendiri. Makanya S1 farmasi bisa menabung uangnya kalau misalnya bekerja, cuma nanti itu jadi asisten gitu. Tapi berarti
AP berarti masih tetap kerja kan? Bisa, cuma tidak mendapatkan STR dan tidak bisa buka praktik sendiri. Oke. Sedangkan dari tim kontra dapat menanggapi. Berarti kalau kayak gitu kan kerjanya nggak sesuai ya. Kalau di lapangan kan paling kalau yang bisa farmasi bisa kerja di apotek, tapi itu kayak sebatas kayak di kasir, administrasi gitu-gitu, itu berarti nggak sesuai sama apa yang dipelajari dong. Itu kan gimana pendapat Anda? Kalau misalnya nih jadi kasir, kita sama aja, pasti kan input obat itu apa yang keluar. Misalnya orangnya beli paracetamol, terus kayak obat sakit gigi, kita bisa belajar, oh ini sakit ini dari diobati paracetamol. Terus misalnya sakit gigi pakai asam mefenamat gitu. Jadi kita tetap masih bisa belajar di sambil bekerja gitu. Cuman yang tadi saya katakan itu masih di bawah naungan sektor. Karena waktu debat sudah memenuhi waktunya, silakan dari masing-masing tim untuk memberikan closing statement-nya. Dimulai dari tim pro. Sekian, karena dari pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tersebut. Bila mana debat masih ada salah atau perkataan, saya mohon maaf dan saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi S1 farmasi itu diwajibkan untuk kuliah ke jenjang apoteker agar mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan juga mempunyai wawasan dan juga bisa bekerja buka praktik sendiri. Izin menyampaikan closing statement dari tim kontra. Mungkin untuk S1 farmasi diberlakukan lagi kayak didapatkan apa STR ya, karena pengalaman kerjanya juga udah banyak kayak magang juga dari semester 5 sampai semester 7. Terus juga kan untuk melanjutkan jenjang profesi itu biayanya banyak juga, itu prosesnya susah. Lalu juga ntar kalau misalkan S1 farmasi keluar yang mencari kerja, itu mereka tuh jadinya bekerja tidak sesuai apa yang mereka pelajari, tidak sesuai passion yang